Privilege anak DKV sebenarnya banyak banget. Karena seperti yang sudah dibilang tadi, anak DKV itu setelah lulus dia bisa mengambil beberapa bidang. DKV itu nggak cuma satu bidang, tapi banyak bidang di lowongan kerja sana. Kita bisa memilih seperti editor, terus fotografer, motion designer, terus banyak deh pokoknya tuh. Anak DKV lowongan kerjanya itu luas, Kak. Betul banget tuh Iya, ya. dan gajinya itu tinggi-tinggi. Dan anak DKV itu di DKV dilatih kepekaannya terhadap keinginan klien dan gambar ataupun warna juga sih. Nah, dari warna itu kita kalau di AI dia ketik bisa aja nggak sesuai sama yang klien kita minta. Nah, dari situ kreativitas kita harus main. Kepekaan kita yang dilatih di DKV itu harus main. Jadi DKV itu emang kita tuh nggak kayak yang lainnya ya. Kita di sini tuh jarang banget yang namanya kerja keras. Jadi kita kerja cerdas, lebih sering gunain imajinasi sama kreativitas. Halo sahabat dan Potters, kembali lagi di acara kita Ma'arif Podcast. Perkenalkan, nama saya Dinda. Nama saya Ricky. Kami akan menemani kalian Dalam beberapa waktu ke depan. Din, hari ini enaknya bahas apa ya? Gimana kalau kita bahas tentang privilege anak DKV di era digital? Wah, bagus tuh. Kita bakal bahas privilege anak DKV di era digital. Nah, bagi kalian yang nggak tahu privilege itu apa, privilege itu akses untuk seseorang. Jadi kadang orang nggak punya privilege tersebut atau akses tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke temanya ya, boleh nggak tanya-tanya sedikit nih? Boleh. Sebelum kamu masuk DKV tuh emang ada bakatnya atau mungkin emang hobi? Kan DKV ini sering banget desain ataupun ngelukis, gambar, emang ada hobi. Terus apa alasannya masuk DKV? Oke, dari Dinda sendiri, Dinda masuk DKV karena emang pengen ngembangin bakat dari kecil ya. Dan Dinda tertarik DKV itu karena sebenarnya setelah kita lulus SMK jurusan DKV, banyak banget karir-karir yang bisa kita lanjutkan. Jadi DKV itu bukan cuma jadi fotografer, tapi banyak bidang yang bisa dilanjutkan seperti editor. Kita bisa milih fotografer, desain, motion grafis, atau bidang lainnya. Menurut Kak Riki nih, Kak Riki kan udah cukup lama ya di sini. Ya. Kak Riki kenapa mengambil jurusan DKV? Nah, kalau aku sih ya, pas awal-awal tuh kayaknya sebenarnya pengen nambah bakat. Emang mungkin ya, emang masih dari pas SD tuh emang suka ngedit. Cuman tulisanku tuh kayak ceker bebek, jadi kalau gambar susah, tapi kalau desain ya bisa. Nah, dari kecil emang suka ngedit dan pas tahu ada jurusan DKV ini tertarik. Ya, masuklah ke situ. Oke. Nah, Dinda udah setahun lebih berarti ya? Iya. Ada nggak sih perubahannya gitu pas Dinda sebelum masuk ke DKV sama sesudah masuknya? Perubahannya cukup banyak, Kak. Mulai dari gambar. Dinda tuh dulu benar-benar gak bisa gambar, tapi setelah masuk DKV alhamdulillah bisa sedikit demi sedikit mempelajari perspektif dan lain-lainnya. Terus dulu Dinda mikirnya DKV itu cuman menggambar. Ternyata materi DKV itu bukan cuma menggambar, tapi ada nirmana juga, fotografer juga, dan masih banyak lainnya kan. Nah, dulu tuh Dinda nggak tahu DKV itu sebenarnya apa sih. Kirain itu cuma menggambar seni-seni gitu. Ternyata benar-benar melatih kreativitas kita, melatih imajinasi kita. Jadi cukup banyak deh yang diambil dalam 1 tahun ini. Nih, Kak Riki nih
udah 3 tahun ya? Ah iya, Ada nggak sih bidang yang diminati dan kesulitannya apa sih Kak? bidang yang diminati aku tuh paling suka bagian edit video, ya maksudnya videografi berarti ya. Nah, edit video tuh emang yang tadi awal aku ceritain, aku suka dari SD tuh edit video. Nah, terus kalau kesulitannya mungkin kadang kan device kita kan gak terlalu bagus ya, jadi kadang berat buat ngedit dan kita harus putar otak biar editannya tuh tetap bagus tapi dengan budget yang ada gitu loh. Itu sih paling kesulitannya. Nah, Dinda nih ya, tadi kan nanyain aku kesulitan, boleh nggak aku tanya balik deh? Boleh. Selama setahun ini ada nggak kesulitannya buat Dinda? Kesulitannya pekerjaan apa sih yang nggak ada kesulitan gitu? Tapi ya kayak itu tadi, kesulitannya karena mempelajari hal-hal barunya, baru beradaptasi lagi seperti Nirmana. Itu Dinda baru belajar Nirmana pas masuk jurusan di kafe ini gitu Kak. Terus fotografi, Dinda juga baru belajar fotografi yang sebelumnya kita nggak pernah megang kamera, nggak tahu advat itu apa, dan masih banyak lagi. Intinya kesulitannya di adaptasi sih Kak. Wah, berarti adaptasi doang ya, tapi Iya. sisanya lancar lah ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kita kan udah lumayan cukup banyak nih basa-basinya. Iya. Pasti yang lain nungguin kan kita mau bahas tema hari ini. Nah, tadi temanya apa? Privilege anak DKP di era digital. Pertama-tama aku mau dengar perspektif dari Dinda dulu deh, yang mungkin kan baru setahun ini ya masuk DKV. Kira-kira privilege kita apa ya? Privilege anak DKP sebenarnya banyak banget, karena seperti yang sudah dibilang tadi, anak DKP itu setelah lulus dia bisa mengambil beberapa bidang. DKP itu nggak cuma satu bidang, tapi banyak bidang di lowongan kerja sana. Kita bisa memilih seperti editor, terus fotografer, motion designer, terus banyak deh pokoknya. Terus keuntungannya anak DKV itu bisa bekerja freelance tanpa Jam kerja ya? iya, seperti itu, tanpa jam kerja. Terus anak DKV itu apa ya, imajinasinya tuh tinggi, kreativitasnya tuh emang harus tinggi, harus berpikir out of the box. Jadi di kafe itu emang kita tuh nggak kayak yang lainnya ya. Kita di sini tuh jarang banget yang namanya kerja keras. Jadi kita kerja cerdas, lebih sering gunain imajinasi sama kreativitas. Iya. Siapa sih yang nggak membutuhkan kreativitas tinggi dan imajinasi yang tinggi? Dan perusahaan mana sih yang nggak membutuhkan anak DKV gitu? Betul banget tuh. Nah, ini kan sebenarnya ada ya, menurut aku nih ada sisi positifnya tapi ada sisi negatifnya juga. Kamu tahu AI kan? Tahu-tahu. Nah, sekarang AI itu udah makin menjadi-jadi banget. Iya, merajalela. Dari awal cuman kayak Google ngetik nongol informasi. Nah, habisnya kayak itu sekarang malah ngetik dong bisa munculin gambar. Sedangkan gambar itu kan lebih relevan sama anak DKV. Iya. Jadi AI itu sebenarnya lebih banyak negatifnya sih Kak. Tapi tergantung lagi bagaimana kita bisa memanfaatkan AI tersebut. Kita bukan melawan AI, tapi mendampingi, kita didampingin dengan AI untuk meningkatkan imajinasi kita, meningkatkan kreativitas kita, untuk meningkatkan kemampuan kita. Tadi kan Dina ngomong gitu ya. Iya. Langsung ada nomor pertanyaan nih di kepalaku. Apa tuh? Mungkin nggak sih ya, kita sebagai anak DKV ini kayak nggak kepake gitu loh di dunia desain. Apalagi kan AI ini pasti ya, AI ini kedepannya pasti makin canggih lah mereka. Kira-kira bisa nggak? AI bisa kurangin lowongan kerja gitu ya Kak? Iya. Kakak tahu nggak sih? Ada sekarang mobil tuh yang udah nggak gunain sopir, jadi kita udah nggak perlu nyetir, udah ada program tersendirinya, udah ada teknologinya, kita cuman klik 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 mobilnya jalan. Nah itu kan bisa mengurangi lowongan kerja kan, Iya. nggak membutuhkan sopir.
untuk kedepannya sepertinya AI bakal benar-benar mengurangi lowongan kerja ya Kak. Tapi tergantung lagi bagaimana kita bisa memanfaatkan AI tersebut, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi kita bukan melawan AI, tapi didampingin dengan AI. Bagaimana cara kita itu bisa memanfaatkan AI-nya. Nah jadi kayak gitu. Misalnya gini ya, kayak yang tadi Dinda bilang tuh, misalnya kita mau bikin desain, tapi malah cari referensi di Google, YouTube banyak pilihannya malah makin bikin bingung. Kita ketik di AI, kita lihat kalau mungkin butuh 3-5, tulis saya butuh 3-5, nanti nongol semua tuh. Nah kalian pilih aja salah satu dan kalian lihat kurangnya apa nih, tambahin ini, tambahin itu. Jadi sebagai anak DKV gak boleh takut dan jangan males mikir. Anak DKV tuh sebenarnya gampang banget mikirnya. Kalau lagi mantap, kepala lagi mantap tuh tinggal duduk doang. Kalau yang cowok ya mungkin bikin kopi, duduk depan teras, bengong aja. Dan juga nongol tuh. Iya, ide-idenya ya. Iya. Mikirin ide. Sekarang Kak Riki, Dinda mau nanya nih. Apa tuh? Perspektif Kak Riki tentang AI. Perspektif aku tentang AI, sebenarnya buat aku sih AI itu rada ngeselin. Kenapa? Dia tuh emang kita harus ngakuin kecepatan generate mereka tuh untuk buat kayak cari informasi atau gambar lebih bagus daripada kita ya. Itu Lebih efektif ya Kak? Ya, secara kalau orang yang mau cepat. Nah, tapi kalau soal manusia itu punya insting, setiap orang punya insting, dan anak DKV itu di DKV dilatih kepekaannya terhadap keinginan klien dan gambar ataupun warna juga sih. Nah dari warna itu kita kalau di AI dia ketik bisa aja nggak sesuai sama yang klien kita minta. Nah dari situ kreativitas kita harus main, kepekaan kita yang dilatih di DKV itu harus main. Jadi ada plus ada minusnya, cuman tetap aja sih buat aku pribadi kurang suka sebenarnya sama AI itu. Tapi kadang juga kita harus menerima keadaan. Kita juga manusia yang nggak bisa buat nolak dunia ini bakal maju ke depannya. Jadi sebagai manusia tuh kita harus beradaptasi dengan AI tersebut. Jadi AI tersebut sama kayak kata Dinda tadi ya, Iya. harus jadi pendamping kita, tapi jangan bergantung sama AI. Dan AI juga memiliki sisi positif sih, bisa memudahkan pekerjaan kita, tapi balik lagi itu mengurangi kreativitas kita Kak. Ya jadi kalau soal mengurangi kreativitas sih orangnya juga bisa termasuk ya. Kalau orangnya suka banget misalnya dia nganggap dirinya kreatif banget nih, Iya. udahlah gak usah pakai AI, bisa juga sendiri. Tapi pasti ujung-ujungnya pakai AI juga sih. Mau sekreatif apapun orang pasti butuh referensi namanya. Iya, Kalau butuh referensi. cari di Google kan lama gitu, cari di YouTube lama. Kalau mau pakai AI ngetik kayak tadi yang aku bilang, ngetik Muncul gambar. Nah tinggal tambahin ini terus beda warna doang. Menurut Kak Riki, ada nggak sih contoh AI selain ini mengurangi lowongan kerja sopir, terus tadi ada ngetik teks doang muncul gambar. Selain itu ada AI yang jenis apa aja Kak? Yang tadi bilang itu ada dua itu kan, terus ada satu lagi yang aku bilang tadi bisa nongolin gambar dengan satu ketikan. Iya. Tapi ada juga ya yang sempet naik sekarang tuh AI yang bisa merubah foto orang jadi foto orang lain. Oh, bahaya banget ya Kak. Iya. AI itu dapat merusak privasi kita sih, menurut Dinda. Terus privilege anak DKV, kembali lagi nih, privilege anak DKV itu menurut Kak Riki negatifnya apa sih? Ada nggak sisi negatifnya? Sisi negatifnya ya buat akses kayak privilege kayak gitu, sisi negatifnya kayak yang tadi ya. Terlalu bergantung dengan AI ya? Nah, itu satu. Itu satu, terlalu bergantung dengan AI. AI juga termasuk privilege kita, tapi orang juga bisa akses AI sih, tapi nggak sekreatif kita. Dan yang kedua itu penyalahgunaan dalam desain, itu yang negatif. Paling banyak nih Kak.
Jadi misalnya kalian udah bisa tracing gambar, kan tracing gambar itu kan bisa mindahin suatu objek. Nah, ketika ada foto orang, diubah fotonya itu mungkin jadi foto siapa, terus kalian sebarkan, itu jadi berita yang naik dan mencemarkan nama orang, itu negatif. Iya. Salah satunya itu yang paling buruk. Tapi anak DKV juga punya kok banyak privilege baiknya. Kayak kita dapat ubah-ubah gambar, terus kita bisa memposisikan desain. Kayak kita kan di DKV itu belajar yang namanya tipografi. Iya. Jadi buat tulisan tuh lebih enak gitu dilihat. Nah, Tentunya selain- kita masih ini ya Kak, masih harus mengikuti peraturan yang ada ya. betul itu. Terus nggak melanggar hak cipta dan sebagainya. Jadi ya, sebagai anak DKV pasti kalau kalian masuk DKV nih, pasti kan dikasih tahu kok. Kayak foto-foto yang punya hak cipta, diajarin kayak copywriting dan banyak deh. Pokoknya ada foto yang hak ciptanya itu kita nggak boleh asal tempel. Itu juga bahaya buat kita kalau asal tempel. Tadi kan kamu nanyain aku privilege, tapi menurut aku kamu jelasin privilege ke aku kurang lebar deh. Boleh nggak sih jelasin lagi? Oke, privilege itu anak DKV lowongan kerjanya itu luas Kak. Betul banget tuh Iya, ya. dan gajinya itu tinggi-tinggi. Tahu nggak sih gaji editor itu berapa? Tinggi kan? Iya sih. Iya, terus gaji fotografer. Pokoknya gaji-gaji anak DKV itu tinggi. Terus privilege-nya tuh jadi bakatnya tuh seperti multi talenta. Nah, betul Bisa banget semua tuh. bidang, tapi memang ada satu bidang yang hanya diminati, satu bidang itu doang. Gitu Kak. Nah, karena anak DKV ini kreatif dan kita tuh harus gampang adaptasi. Jadi, kalau kalian mungkin mau masuk DKV, kalian juga bisa kembangin bakat yang lain. Kayak minat bakat kalian mungkin ya main bola. Nah, kalian bisa bakat kalian ditingkatin sambil ngeliatin orang main bola. Mungkin sambil ngeliatin main bola, kita fotografi, kita foto-foto gitu, atau kita bikin jadi dokumentasi. Nah, itu bisa. Jadi kalian bisa ngeliat orang main bola sambil kalian belajar fotografi sama videografi. Oke. Kayaknya cukup panjang juga ya Kak Iya nih, pembahasannya. kita udah di penghujung acara juga kayaknya ya. Nah, terakhir, Din, aku mau nanya, Boleh. dari semua yang kita bahas tadi, ada nggak sih kesimpulannya? Sebenarnya banyak banget kesimpulan. Seperti yang dibilang tadi, anak DKV itu memiliki banyak banget lowongan kerja dan dapat dipilih di kayak perusahaan mana aja gitu. Siapa sih yang gak memerlukan anak DKV? Anak DKV itu multi talenta gitu. Menurut Kak Iki gimana? Nah, dari yang tadi kan anak DKV tuh kita tuh banyak banget terima di banyak perusahaan karena kedepannya kan kita bakal ubah ke era digital. Semua serba digital dan kita anak DKV tuh semua pakai digital, desain di digital. Kita juga bisa tracing gambar dari kertas ke digital. Nah, Intinya anak DKV ini sangat memajukan ya. ya, tapi diingat juga ya, anak DKV harus pinter-pinter gunain kemampuannya. Jangan Ya. sampai merugikan orang lain. Jangan sampai menyalahgunakan ya. Intinya anak DKV itu sangat mampu untuk mengimplementasikan teknologi. Jadi kalau kalian lihat anak DKV sama aja sih kayak orang yang suka ngelukis seni. Mereka tuh mengekspresikan dirinya. Mengekspresikan Ya itu, mengekspresikan dirinya lewat desain gitu loh. melalui visual. Nah. Oke. Mungkin ini terakhirnya sekian ya mungkin Iya. kita juga udah lama bahas ini. Iya. Dan buat kalian semua ya, kalau kalian suka video ini jangan lupa kalian like dan subscribe biar gak ketinggalan. Jangan lupa komen di bawah sini. Buat request mau bahas apa lagi selanjutnya ya. Nah, habis subscribe loncengnya jangan lupa dinyalain ya. Loncengnya jangan lupa dinyalain. Sekian dari aku, Ricky. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.